Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Novi Lestari dari Teknik Industri Universitas Widyatama. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dan ramalan permintaan. Memahami lingkungan pemasaran dan melakukan riset pemasaran dapat membantu mengidentifikasi peluang pemasaran. Perusahaan kemudian harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan, dan potensi keuntungan dari setiap peluang baru. Manfaat dari peramalan pasar yaitu agar perusahaan dapat memperkirakan penjualan dengan menyangkut beberapa hal, seperti disiapkan dengan pemasaran, digunakan oleh keuangan untuk mengumpulkan uang tunai yang akan digunakan sebagai investasi dan operasi, dengan manufaktur untuk membangun kapasitas dan keluaran, dengan membeli untuk mendapatkan jumlah persediaan yang tepat, dan oleh sumber daya manusia untuk mempekerjakan pekerja yang dibutuhkan. Selain itu, manfaat peramalan pemasaran yaitu sebagai alat bantu untuk perencanaan yang efektif dan efisien. Kedua, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang. Dan untuk membuat keputusan yang tepat. Beberapa perusahaan telah mengembangkan sistem informasi pemasaran yang memberikan rincian yang mendalam kepada manajemen tentang keinginan, preferensi, dan perilaku pembeli. Setiap perusahaan harus mengatur dan mendistribusikan aliran informasi yang berkelanjutan kepada staf pemasarannya. Nah, sistem informasi pemasaran modern sendiri terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan, tepat waktu, dan akurat untuk pemasaran pembuat keputusan. Sistem informasi pemasaran bergantung pada catatan internal, perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, dan riset pemasaran. Sistem informasi pemasaran perusahaan harus merupakan persilangan antara apa yang dibutuhkan manajer, apa yang benar-benar mereka dibutuhkan, dan apa yang benar-benar layak secara ekonomis. Kemudian, komponen-komponen sistem informasi pemasaran modern, yaitu yang pertama ada sistem pencatatan internal, yang meliputi informasi tentang siklus pesanan sampai pembayaran, dan sistem informasi penjualan. Yang kedua, sistem intelijen pemasaran. Kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan oleh manajer untuk mendapatkan informasi setiap hari tentang perkembangan penting dalam lingkungan pemasaran. Yang ketiga, sistem riset pemasaran yang memungkinkan desain sistematis, pengumpulan analisis, dan pelaporan data, serta temuan yang relevan terhadap situasi pemasaran tertentu. Kemudian, dalam hal kegiatan pemasaran, biasanya para pemasar menggunakan strategi pemasaran yang konvensional untuk meraih konsumen mereka. Sebenarnya, pada masa sekarang ini, proses pemasaran konvensional sudah mengalami pergeseran yang mendasar ke proses pemasaran baru yang dianggap lebih efektif dan efisien. Pada strategi pemasaran konvensional, biasanya para pemasar menggunakan tools seperti advertising, brosur, PR, trade show atau events, direct sales, atau personal selling. Pada pemasaran konvensional, strategi pemasaran didominasi oleh iklan, karena hingga sekarang pun perkembangan media massa di sekitar kita juga masih didominasi oleh media cetak dan elektronik, seperti majalah, koran, televisi, dan radio. Seiring berjalannya zaman, pemasaran konvensional telah digantikan oleh pemasaran yang modern, yang lebih tersegmentasi dan menggunakan media internet, di mana kini hal yang bernama internet tersebut sudah menjadi hal yang makin sering digunakan oleh kebanyakan orang, seperti media-media sosial. Mereka menjadi suatu peluang untuk pemasar dalam memasarkan produknya. Promosi melalui internet akan menjadi tepat sasaran bagi orang-orang yang makin banyak menghabiskan waktunya untuk menjelajahi dunia maya. Dapat terlihat bagaimana besarnya perbedaan antara pemasaran konvensional dengan pemasaran modern.
Kemudian, strategi yang digunakan pada pemasaran modern yaitu strategi dengan menggunakan media internet, yaitu website dan sosial media pada kebanyakan perusahaan sekarang. Kemudian materi yang kedua yaitu melakukan pemasaran penelitian. Pemasar yang baik membutuhkan wawasan untuk membantu mereka menafsirkan kinerja masa lalu serta merencanakan aktivitas masa depan. Riset pemasaran sendiri adalah sebagai desain sistematis, koleksi, analisis, dan pelaporan data dan temuan yang relevan dengan pasar tertentu di situasi yang kering yang dihadapi perusahaan. Tujuan dari riset pemasaran yaitu, yang pertama, untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat menjelaskan secara objektif kenyataan yang ada dari pengaruh keinginan pribadi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi, meliputi kegiatan mulai dari masalah manajemen sampai merumuskannya ke dalam bentuk masalah riset pemasaran. Yang ketiga yaitu menggunakan metode yang tepat dalam pengumpulan data risetnya. Kemudian menggunakan analisis yang tepat dan menginterpretasikannya. Kemudian ada proses riset pemasaran. Ada beberapa langkah untuk melakukan proses riset pemasaran. Langkah yang pertama yaitu tentukan masalah, alternatif keputusan, dan tujuan penelitian. Manajer pemasaran harus berhati-hati untuk tidak mendefinisikan masalah terlalu luas atau terlalu sempit untuk dibahas peneliti pemasaran. Menjelaskan analisis informasi yang akan dilakukan pada saat riset. Kemudian, sajikan temuan permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Kemudian, dapat diambil keputusan, manajer pemasaran dan peneliti pemasaran sepakat untuk mendefinisikan masalah. Peneliti manajemen dan pemasaran siap untuk menetapkan tujuan penelitian khusus. Beberapa penelitian bersifat eksplorasi. Tujuannya adalah untuk melepaskannya, menjelaskan sifat sebenarnya dari masalah, dan untuk menyarankan solusi yang mungkin atau ide-ide yang baru. Kemudian langkah kedua yaitu mengembangkan rencana penelitian. Tahap kedua dari riset pemasaran adalah mengembangkan rencana pengumpulan yang paling efisien, informasi yang dibutuhkan, dan berapa biayanya. Untuk merancang rencana penelitian, kita perlu mengambil keputusan tentang sumber data, penelitian pendekatan, instrumen penelitian, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. Sumber data penelitian dapat mengumpulkan data sekunder, data primer, atau keduanya. Peneliti biasanya memulai penyidikan mereka dengan memeriksa beberapa variasi yang kaya biaya rendah dan data sekunder yang tersedia, untuk melihat apakah mereka dapat sebagian atau seluruhnya menyelesaikan masalah tanpa mengumpulkan data primer yang mahal. Kemudian langkah ketiga, mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset pemasaran umumnya paling mahal dan paling rentan untuk kesalahan. Pemasar dapat melakukan survei di rumah, melalui telepon, melalui internet, atau di pusat lokasi wawancara, seperti pusat perbelanjaan. Kemudian langkah keempat, yaitu analisis informasinya. Langkah berikutnya hingga terakhir dalam proses ini adalah mengekstrak temuan dengan membuat tabulasi data dan mengembangkan ukuran ringkasan. Langkah kelima yaitu sajikan temuan. Sebagai langkah terakhir, peneliti menyajikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi pengelolaan. Peneliti semakin banyak diminta untuk memainkan peran konsultasi yang lebih proaktif dalam menerjemahkan data dan informasi menjadi wawasan dan rekomendasi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membuat keputusan. Manajer harus membuat keputusan bahwa riset ini layak untuk dipublish atau tidak. Nah, untuk keperluan riset, kita memerlukan kuesioner. Kuesioner biasanya terdiri dari satu set pertanyaan yang disampaikan kepada responden. Pertanyaannya berupa pertanyaan tertutup yang ditentukan semua kemungkinan jawabannya, dan berikan jawaban yang lebih mudah untuk ditafsirkan dan ditabulasikan.
Kemudian, pertanyaannya memungkinkan responden untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri dan sering mengungkapkan lebih banyak tentang bagaimana orang berpikir. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.